Halo sobat semuanya, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih dari Bumi Mojopahit Channel, Mojokerto. Nah sobat semuanya, di episode kita kali ini saya ingin mengajak kalian semuanya untuk mereview dari lanjutan dari review kemarin. Dan di sini saya akan mereview dari dua buah pusaka yang saya dapatkan sebelum lebaran. Nah, kalau yang ini adalah keris jimatan dengan pamor yang kata pemiliknya dahulu adalah pamor pancuran mas. Lalu yang ini, yang satunya lagi, dia berpamor pamor rajah Cirebonan. Nanti kita akan lihat bersama kira-kira ini masuk di namanya pamor apa, dan juga untuk di yang satunya lagi apakah benar ini masuk di pamor pancuran mas. Karena bagi sebagian pecinta tosan aji sobat semuanya, menyebut pamor lintang kemukus itu juga pamor pancuran mas. Untuk itu langsung saja kita akan belajar bersama. Nah sobat semuanya, sebelum kita membuka buku, coba kita akan buka bersama tentang dapurnya seperti apa. Nah ini adalah keris jimatan yang kemarin saya dapatkan sebelum lebaran sobat semua. Dan juga untuk pemiliknya bilangnya ini adalah pamor pancuran mas. Ini adalah keris dengan kondisi sangat kotor sekali sobat. Jadi kalau untuk kameranya, kalau tidak didekatkan tidak akan terlihat. Nanti kita akan melihat dapurnya itu masuk di dapur apa, apakah sempaner ataukah sujen ampel. Nanti kita akan membuka buku di buku dapur. Nah untuk yang satunya lagi, ini adalah keris dengan pamor rajah Cirebonan. Coba kita akan lihat wujud dari kerisnya sobat. Nah warangkanya sendiri sangat-sangat sederhana sekali sobat. Kalau untuk saya pribadi, dengan keris yang bagus seperti ini kayaknya kurang layak untuk dipakaikan warangka yang seperti ini sobat. Jadi mungkin nanti akan saya ganti untuk warangkanya mungkin. Nah coba kalian amati ini sobat. Ini adalah pamor-pamor dengan pamor Cirebonan. Jadi semacam kayak pamor rajah itu sobat. Nah ini. Nah di sini kita akan membuka buku. Yang pertama adalah sebagai acuan buku pamor, nanti juga buku dapur, dan buku memahami asal usul tosan aji. Nah sobat semuanya, coba kalian amati ini. Kalau untuk masalah ricikannya, kalau di sini ini adalah kerisnya lurus, masuk keris lurus, ada kembang kacangnya, dan juga ada ini semacam kayak, nah terlihat nggak ya ini jalannya ini. Nah, kalau menurut dari buku dapur, gambar dari buku dapur yang paling mirip adalah dia masuk di dapur sujen ampel sobat semuanya. Nah ini kalau dapur sujen ampel, sekar kacang, ada jalen, ada lambe gajah, ada bejetan, ripan dan sungsun, dan juga pawakannya gilik. Nah kalau untuk sempaner sobat semuanya, jadi memang agak-agak mirip. Kalau untuk sempaner itu dia ada semacam kayak tikel alisnya, padahal kalau kita lihat di sini tadi dia tidak ada tikel alisnya sobat. Nah ini makanya kenapa saya lebih condong ini masuknya di keris sujen ampel, dapur sujen ampel kalau saya pribadi. Dan ini uniknya sobat semuanya, dia untuk kembang kacangnya. Nah coba kalian perhatikan, dia ini bungkem. Nah ini kembang kacang bungkem ini sobat. Nah, jadi kembang kacang bungkem itu adalah kembang kacang yang dia menempel ke gandiknya sobat semuanya. Nah lalu untuk pamornya sendiri, coba kita akan melihat sebelum kita membahas di pamor yang keris yang satunya lagi. Coba kita akan membuka di buku pamor sobat semuanya, karena kata pemiliknya dahulu ini adalah masuk di pamor pancuran mas. Ini adalah pamor pancuran mas, ini adalah gambarnya. Dan untuk pamor lintang kemukus, ini adalah gambarnya. Bagi kebanyakan pecinta tosan aji, ada sebagian itu menyebut bahwasanya pamor lintang kemukus ini banyak menyebutnya dengan pamor pancuran mas. Nah kalau di sini kita amati, di sini agak-agak masih kurang ini ya sobat, kurang kentara gitu. Memang sih kalau di bagian atas ini memang ada garis. Nah, lalu di sini memang agak-agak sedikit menggumpal sih memang, tapi masih belum terlihat jelas. Jadi makanya kenapa kemarin tuh banyak juga yang menanyakan tentang maharnya ini. Saya jawab, apakah tidak sebaiknya saya warangi dulu Pak, karena biar sama-sama enak, biar sama-sama tahu apakah ini memang
pamor pancuran emas atau bukan. Nah, ini adalah bentuk dari pamornya sobat semuanya. Nah, kalau menurut dari buku pamor ini sobat, kalau ini pamor pancuran emas kayaknya bukan, karena kalau pancuran emas bentuknya adalah seperti ini. Dia ada semacam garis, nah lalu di bagian bawahnya dia bercabang di bagian gonjonya. Saya pernah punya tapi sudah termahar untuk pamor pancuran emas. Nah, ini bentuknya mirip soto seller, tetapi di bagian gonjonya tepat di ujung soto seller pamornya seperti bercabang dua. Nah, ini adalah pancuran emas. Nah, kalau untuk yang lintang kemukus sobat semuanya, nah ini seperti ini. Dia seperti soto seller, tapi di bagian ini di bagian bawahnya ini dia menggumpal di bagian sor-sorannya ini. Nah, ini juga sering banget bagi ini sebagian pecinta tosan aji, dia menyebutnya dengan sebutan pamor pancuran emas. Padahal itu kalau menurut saya pribadi kurang tepat sobat. Nah, di sini kalian bisa melihat alur dari pamornya agak sedikit terlihat ya. Nah, ini terus dia di sini agak-agak mengumpal. Jadi enaknya kalau yang ini harus diwarangi dulu sobat semuanya. Oke, kita lanjut lagi ke keris yang satunya sobat. Nah, satunya lagi yang saya dapatkan adalah ini sobat. Nah, kalau di dalam buku pamor tidak akan kalian dapati motif-motif pamor yang seperti ini. Jadi pamor ini adalah dia timbul sobat semuanya. Dia timbul, dan untuk mengetahui ini jenis pamor apa, kita harus memiliki buku yang namanya buku memahami asal usul tosan aji. Nah, sini sudah saya persiapkan sobat. Nah, pamor dowung asli dari Cirebon. Ini adalah pamor-pamor Cirebonan sobat. Jadi di dalam babakan tosan aji menyebutnya ini adalah pamor-pamor Cirebonan. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu dari pamor yang dulu pernah menjadi sebuah impian bagi saya, karena saya sangat kepingin sekali memiliki pamor-pamor Cirebonan seperti ini sobat. Nah, dia bentuknya ini timbul, di bilahnya ini timbul. Nah, seperti ini sobat. Nah, coba kita akan membaca dari sedikit pengantar dari pamor dowung asli Cirebon ini. Nah, ini meskipun waktu penulisannya tercantum Kamis Pahing tanggal 26 April 1838, namun nama pengarang buku pamor dowung asli saking Cirebon ini tidak tercantumkan. Nah, orang zaman sekarang mungkin punya kesan tertentu ketika melihat watak pamor dan gambar pamornya. Dari bentuk dan goresan garis-garisnya, orang mendapat gambar pamor dalam buku ini mirip dengan gambar raja. Apakah dalam dunia keris dan pamor umumnya dikenal istilah pamor raja? Menurut Empu Jeno Harumbrojo, pamor dalam buku tersebut berasal dari pamor dasar, yaitu beras wutah. Untuk mencapai gambar pamor dalam buku itu dipakai sistem proses natah. Nah, dipakai sistem proses natah ditata sobat, supaya peminat dan awam tidak kehilangan bahan referensi dari buku langka ini, sehingga dapat merunut lebih lengkap mengenai sejarah pamor. Di bawah ini disajikan watak pamor dan gambar pamor dari buku itu. Buku ini terbitan, nah ini bahasa, kayaknya ini bahasa ini sobat, bahasa Belanda ini. Apa ini artinya? Uitgeversin and Boekhandel. Mohon maaf sekali, saya nggak begitu fasih kalau untuk bahasa Belandanya. Stomdrukkerij de Bliksem Solo 1929 jilid 1. Bahan jilid 2 belum diperoleh. Nah sobat semuanya, kemarin itu sudah saya buka-buka untuk gambar dari pola pamornya ini sobat. Nah, di bagian buku ini kan untuk gambarnya ini adalah jilid 1. Tapi untuk jilid 2-nya ini masih belum ada. Nah, sudah saya buka-buka kemarin untuk di motif pamor ini. Di sini tidak ada. Di jilid 1 ini tidak ada. Nah, kemungkinan besar ini ada, gambar ini ada di jilid 2. Nah, sayangnya di jilid 2-nya bukunya tidak ada. Jadi
harus puas di sini saja, harus puas sekedar memiliki saja tanpa tahu kira-kira ini masuk di namanya pamor apa ya. Nah, kalau di sini sobat, coba kalian amati di sini, ini semacam kayak anak kecil, dia berjambul seperti itu ya. Ini ada kakinya, ini juga ada tangannya, di bagian atasnya ini ada semacam kayak junjung derajat. Nah, kayak pamor junjung derajat itu. Nah, di bagian atasnya pun juga seperti ini. Nah, terus ke atas. Nah, seperti ini sampai mencapai ke bagian atas. Nah, di bagian baliknya pun juga seperti itu. Di bagian sor-sorannya seperti kayak anak kecil berjambul seperti itu. Lalu dia ada semacam kayak junjung derajatnya. Nah, di bagian atasnya sendiri ini ada semacam kayak berkelok-kelok gitu. Padahal di sini pun juga sama. Nah, pasti punya maksud tertentu daripada yang lurus ini. Nah, ini seperti ini. Nah, seperti ini sobat. Karena di sini pun juga kita mendapati untuk motif dari pamornya pun juga ada yang seperti ini. Nah, ini kalau ini ada pamor Pulo Danyang. Nah, saya sudah mencarinya kemarin. Kira-kira ini masuk di pamor apa ya namanya, tapi tidak ketemu yang sama persis dengan di keris tadi sobat. Nah, ini. Jadi kalau kalian selama ini hanya tahu pamornya pamor Jawa, pamor yang biasa kita ketahui itu seperti kayak Waswutah ataupun juga Bonang Sarenteng. Ada loh pamor-pamor yang seperti ini, pamor-pamor seperti pamor Raja ini, dan dia berasal dari dewang asli dari Cirebon. Nah, ini kalau teman-teman Tosan Aji kalau nggak salah menyebutnya adalah pamor Cirebonan. Nah, seperti ini sobat. Nah, ini adalah sebagai bahan referensi sobat. Jadi kalau kalian mempelajari Tosan Aji, alangkah baiknya buku kalian itu lengkap. Nah, seperti itu. Nah, buku memahami asal usul Tosan Aji ini sobat, ini juga selain ada dapur. Nah, dapur seperti ini juga ada pamor ada, dan juga pamor Cirebonannya pun juga ada kalau yang di buku memahami asal usul Tosan Aji sobat. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview bersama tentang keris-keris unik yang menjadi koleksi terbaru saya. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian, khususnya bagi kalian para pecinta Tosan Aji pemula. Apabila ada kesalahan ataupun juga ada kekurangan dalam saya mereview ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan salam dari bumi Mojopahit.